Sesampainya di sana, mereka pun mencari kuburan Nak dan menggalinya dan mengambil tengkorak Nak dan dihancurkannya berkeping-keping. Agak mengganggu, Ishak di sini. Jadi ini video pertama saya untuk channel Inklik. Bacanya Im ya, bukan Aim. Baik. Bye. Nah, untuk video pertama ini saya akan menceritakan cerita tentang urban legend yang ada di Thailand. Dia menunggu suaminya yang pulang dari berperang sambil menggendong seorang anak yang ternyata hantu juga. Menceritakan kisah hantu seorang istri yang setia yang menunggu suaminya pulang berperang selama 2 tahun. Semasa hidupnya, hantu Nak ini memiliki nama lengkap Mainak Prakanong, di mana nama Prakanong ini diambil dari nama desa tempat tinggal mereka, dan memiliki seorang suami yang bernama Naimak. Pasangan suami istri ini bekerja sebagai petani di desanya. Mereka tinggal di sebuah desa di pinggir ibu kota Bangkok, Thailand. Legenda hantu Nak ini sebenarnya cukup terkenal di Thailand dikarenakan sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang nakal. Ya, sama halnya juga seperti di Indonesia. Ketika kita nakal sering diancam-ancam, sering ditakut-takuti, apalagi kalau sudah maghrib. Cepat masuk, mandi, busuk kau. Dan orang tua di Thailand ini sering menakut-nakuti anak-anaknya. Apabila mereka tetap bandel, hantu Nak akan datang dan memakan otak mereka. Mengapa harus anak-anak? Karena konon ceritanya, hantu Nak ini meninggal ketika proses persalinan anak pertamanya. Daripada panjang lebar, kita masuk saja langsung ke ceritanya. Skot. Seperti pasangan suami istri pada umumnya, hidup mereka itu normal-normal saja. Tapi ada satu waktu jika Mak memang diharuskan pergi untuk ikut berperang untuk membela kemerdekaan pada saat itu, dan harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil, maka Nak harus meninggalkan pembalap juga. Tetapi pada waktu itu Mak diharuskan pergi untuk berperang. Nah, otomatis ketika pergi berperang dia harus meninggalkan istrinya si Nak yang sedang hamil besar pada saat itu. Seperti pada umumnya perasaan istri yang ditinggal suami, apalagi pada saat hamil-hamilnya, Nak sebenarnya tidak ikhlas untuk membiarkan suaminya itu pergi untuk berperang. Pada awalnya Mak berencana untuk pergi berperang selama 2 bulan, tetapi karena ada insiden yang menyebabkan Mak harus pulang setelah bertahun-tahun tuh, Mak ternyata mengalami luka yang cukup berat ketika berperang, sehingga harus dirawat intensif pada saat itu, yang menyebabkan dia hampir kehilangan nyawa pada saat itu. Setelah kepergian Mak berperang pada saat itu yang cukup lama, Nak pun melahirkan. Dengan dibantu beberapa orang di desa pada saat itu, proses persalinan Nak ternyata tidak berjalan mulus. Proses persalinan itu ternyata merenggut nyawa Nak dan bayi yang dikandungnya. Setelah 2 tahun berlalu, Mak pun pulang dari berperang dan segera menuju ke desa tempat tinggal anaknya dan istrinya tercinta. Tetapi Mak tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ketika tiba di desa pada saat itu, banyak hal aneh yang dirasakan oleh Mak. Dari tatapan orang-orang di desa, serta ada beberapa orang di desa yang ternyata tidak mengenalinya. Sontak Mak pun merasa heran dengan keadaan itu, tetapi ia cuek dan segera menuju ke rumahnya karena ia sudah sangat kangen dengan istrinya. Mak pun segera menuju ke rumahnya karena ia ingin bertemu istri dan anaknya. Sesampainya di depan rumah, ternyata betul, yang menanti di depan dan menjemput Mak di depan rumah, Nak dan istrinya. Hantu Nak dan istrinya. Ketika sampai di depan rumah, ya, setelah ditinggal 2 tahun lamanya oleh Mak, Mak pun merasa senang ketika melihat istri dan anaknya ternyata hidup normal dan sehat. Ya, setelah berkumpul pada saat itu, mereka pun melewati hari dengan normal tanpa ada sesuatu yang aneh, tanpa ada sesuatu yang ganjal di antara hubungan mereka. Sebenarnya kejadian itu diketahui oleh beberapa tetangga Nak, dan mereka sebenarnya bukan cuek ataupun gimana, tapi ini sebenarnya urusannya dengan hantu, kawan. Tidak semudah langsung tak Mak, istrimu hantu, keluar. Enggak lah. Semakin lama Mak tinggal bersama istrinya dan anaknya di rumah tersebut,
rasa cinta akan istrinya itu makin bertumbuh dan tidak ingin lepas dan ataupun berpisah dengan istrinya. Ketika mengetahui rasa cinta sang suami kepada dirinya itu semakin besar, hantu Nak ini menjadi tidak tenang karena ketidakmampuannya yang harus meninggalkan suaminya sendiri, karena harus meninggal dini pada saat proses persalinan tersebut. Seiring berjalannya waktu, hantu Nak menjadi posesif. Dasarnya yang perempuan posesif sih. Mau jadi hantu, jadi manusia tetap posesif. Karena sikap posesif si Nak ini sehingga membuat suaminya ini ingin pergi keluar rumah dan pergi bergaul bersama teman-temannya. Setelah bercengkrama dengan beberapa tetangga ataupun warga-warga desa di tempat itu, ternyata rumor-rumor yang beredar tentang hantu Nak sampai di telinga si Mak. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan ataupun bukti-bukti dari para warga, Mak pun segera kembali ke rumah untuk menemui sang istri. Tetapi sesampainya di rumah itu berubah 100%. Dari awalnya yang bersih rapi menjadi porak-poranda. Yang awalnya atapnya itu mulus kinclong, ternyata bolong-bolong. Dan juga makanan-makanan sisa yang pernah ia makan bersama istrinya dan semua masakan-masakan istri yang pernah disajikan ke dia berubah menjadi ulat, berubah menjadi belatung, berubah menjadi bangkai-bangkai burung. Dan pada saat itu pula Mak pun sadar ternyata semua rumor yang ia dengar ternyata benar, dan ternyata istrinya sudah meninggal bersama anak. Setelah tahu suasana rumah yang berubah 100%, Mak pun lari dan meminta tolong kepada para tetangga warga desa di tempat itu. Segera pun warga desa menuju ke tempat Nak untuk membakar rumah itu dan menghancurkan rumah tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun mencari kuburan Nak dan menggalinya dan mengambil tengkorak Nak dan dihancurkannya berkeping-keping. Karena konon ketika kita menghancurkan tengkorak arwah itu kan menghancurkan jiwa hantu yang sedang gentayangan. Dan ini merupakan kepercayaan mistis yang sudah turun-temurun di desa itu. Setelah dihancurkan berkeping-keping tengkorak, hantu Nak pergi? Tidak. Hantu Nak malah tambah agresif. Justru hantu Nak semakin aktif setiap malam untuk meneror desa itu, meneror warga-warga desa tersebut, dan tidak luput meneror suaminya juga. Karena merasa ketenangan di desa itu sudah mulai terganggu dengan kehadiran ataupun teror-teror yang disebabkan oleh hantu Nak ini, maka warga desa itu berinisiatif untuk memanggil biksu, yaitu yang bernama Biksu Somtek. Biksu yang bernama Biksu Somdekto untuk mengusir hantu Nak dari desa tersebut. Dan setelah dilakukannya beberapa ritual, dipanjatkannya beberapa doa dan diberikan beberapa persembahan semacam sesajen-sesajen begitu, hantu Nak akhirnya ikhlas untuk hidup tenang dan merelakan suaminya untuk melanjutkan kehidupannya kembali. Hantu ikhlas. Saya sampai sekarang udah ikhlas. Setelah itu, Biksu Somdekto meminta kepada warga diambilkan pecahan tengkorak bagian tengah, ya bagian sini ya, bagian tengkorak bagian tengah untuk diberikan kepada Biksu Somdekto. Dan kemudian Biksu Somdekto membuat tengkorak itu dibungkusnya dalam kain dan dijadikannya bros ikat pinggang. Ya semacam ikat pinggang tapi ada brosnya. Dan kemudian Biksu Somdekto memakainya untuk seumur hidupnya. Selanjutnya bros itu diserahkan dan diberikan kepada Pangeran Combor Sutudongsik. Bros itu diserahkan kepada Pangeran Combor Ketudongsik dan akhirnya menjadi warisan turun-temurun di kalangan keluarga kerajaan. Konon yang menggunakan bros itu akan mendapatkan kemakmuran dan hidupnya akan mengalami kesejahteraan. Meskipun cuma urban legend, kisah hantu Nang Nak ini merupakan kisah yang cukup terkenal dan dipercayai real oleh warga Thailand. Menjadi hantu yang terkenal di Thailand, ternyata Nang Nak juga dibuatkan kuil oleh warga Thailand. Terletak di distrik Nan Mahabut,
ada sebuah kuil yang khusus dibangun untuk memuja hantu Nang Nak ini. Tidak hanya satu, tapi ada satu lagi kuil yang dibangun khusus untuk didedikasikan untuk kisah hantu yang setia ini, yang berada di Onnut, Sukhumvit, Seoul 77 di daerah Shanlong, Bangkok, yang merupakan kampung halaman Nang Nak tersebut. Jadi buat agang-agangku yang setelah pandemi COVID-19 ini ingin liburan ke Thailand, tidak ada salahnya untuk singgah ke tempat Nang Nak ini. Siapa tahu kesetiaannya tertular ke kalian. Dan hingga saat ini, bros ikat pinggang yang terbuat dari tulang tengkorak Nang Nak tersebut belum diketahui keberadaannya. Kisah hantu Nang Nak ini sudah diangkat ke berbagai film, khususnya di Thailand, film-film horor Thailand yang ya tidak ngeri lah, santai, biasa-biasa aja. Diangkat sebuah film berjudul Pimak yang teman-teman bisa nonton. Ceritanya itu lumayan lucu dan tidak terlalu horor-horor amat lah. Buat kalian yang mungkin tidak terlalu suka dengan horor-horor yang terlalu banyak jump scare-nya, bisa menonton film Pimak ini. Lebih banyak tawa-tawanya tapi tangis-tangisnya juga. Jadi itu cerita tentang hantu setia asal Thailand. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah untuk cerita-cerita yang menurut kalian menarik untuk kita bahas di channel Imklik ini. Untuk agak-agangku yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar agak-agangku semua bisa mendapatkan notifikasi setiap sekali channel ini mengupload video terbaru. Untuk kedepannya channel ini akan mengupload 2 video setiap minggunya. Semoga agak-agangku tetap setia dan tetap menonton di channel Imklik ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Salam skuter.